Main hakim sendiri istilah yang muncul kala emosi mengalahkan akal sehat. Namun ketika hukum diambil alih oleh massa, bukanlah keadilan yang lahir, melainkan tindak pidana baru. Aku yang blok ni. Suara knalpot bising, teguran hingga aksi saling serang menjadi awal perkara bentrokan maut di kawasan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat pada akhir Juli 2026. Keributan terjadi ketika warga menegur salah satu anggota kelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor berknalpot bising di sekitar gerobak penjual nasi uduk. Bukannya introspeksi diri, teguran itu justru dibalas dengan perusakan gerobak pedagang UMKM hingga berujung bentrok terbuka antara warga dengan kelompok pemuda. Dalam bentrok, seorang pria anggota kelompok pemuda meninggal dunia dan seorang lainnya terluka parah. Buntut insiden berdarah, polisi menetapkan 7 tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana emosi tidak terkendali mampu mengubah konflik kecil menjadi tragedi. Ketika satu pihak memilih membalas dengan kekerasan, pihak lain pun meresponnya dengan tindakan serupa, padahal seharusnya selesai di jalur hukum. Pemerintah Jakarta sepenuhnya menaruh harapan setinggi mungkin kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Gubernur Jakarta, saya menghimbau kepada semua masyarakat kita untuk kepala dingin, tidak melakukan tindakan provokasi yang berpotensi untuk memperluas konflik, tidak menyebarkan informasi atau disinformasi yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak merusak fasilitas umum. Aksi main hakim sendiri tidak hanya muncul dalam perkara bentrok antar warga. Di Banjarjuwuklegi, Kabupaten Tabanan, Bali, seorang pria yang diduga mencuri ayam aduan tewas setelah diamuk massa, bahkan kendaraannya turut dibakar. Pidana baru pun muncul, yakni penetapan 5 tersangka pengeroyokan yang berujung kematian. Kami pastikan dari serangkaian peristiwa pidana yang bisa kami simpulkan 5 orang tersebutlah yang terlibat, yang bisa saat ini bisa kami amankan. Fenomena main hakim sendiri bukanlah hal baru. Persekusi jadi sinyal bahaya atas berkurangnya kepercayaan publik terhadap daya tanggap aparat dan proses penegakan hukum di tanah air. Jadi apapun ya tindakan yang dinamakan persekusi oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan juga sebagai perbuatan yang sewenang-wenang. Dan ancaman hukumannya juga ada itu bagi pelaku-pelaku seperti itu. Yang dikhawatirkan, masyarakat cenderung menghalalkan pengadilan jalanan ketimbang melapor ke aparat penegak hukum. Penegak hukum yang bertanggung jawab melayani keamanan dan ketertiban masyarakat itu harus lebih ditingkatkan. Dan kejadian persekusi yang memang sporadis dan terpecah belah plot areanya itu harus dikomparasikan dengan jumlah petugas, ya, kuantitas petugas yang cepat dapat melayani respon masyarakat apabila terjadi kejadian itu. Bagaimanapun, mengatasnamakan keadilan melalui aksi main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum. Di sisi lain, tantangan besar ada di tangan aparat penegak. Bukan hanya sekadar menindak para pelaku kejahatan, tapi juga mengembalikan kepercayaan publik dalam memberi perlindungan serta rasa aman melalui penegakan hukum yang responsif dan adil. Ingat, ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara menanti para pelaku persekusi. Tim MTek Media melaporkan.